بسم الله الرحمن الرحيم ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Jika video ini muncul di beranda Anda, insya Allah ini adalah petunjuk dari Allah kepada Anda. Dan sempatkanlah menulis salawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya awali dengan harapan dan doa. Semoga saudaraku setiap nonton channel ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, mukena adalah pakaian khusus muslimah yang digunakan saat menjalankan ibadah sholat. Mukena umumnya terdiri dari dua bagian, yaitu sarung dan kerudung. Mukena sering digunakan sebagai perlengkapan sholat di rumah atau di masjid. Dalam menjalani ibadah sholat, pemilihan mukena menjadi hal yang sangat penting. Beberapa mukena ternyata ada yang boleh digunakan dan ada yang tidak boleh digunakan. Bahkan haram jika melanggar aturan aurat yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Berikut adalah 7 jenis mukena yang tidak dibolehkan dan sebaiknya dihindari menurut ajaran Islam. Yang pertama, mukena transparan. Mukena dengan bahan transparan dapat menampakkan bagian dalam mukena, terutama aurat, ketika dipakai. Ini bertentangan dengan prinsip menutup aurat saat sholat. Yang kedua, mukena dengan gambar hewan. Mukena memiliki gambar hewan sebaiknya dihindari karena gambar-gambar tersebut bisa merusak kekhusyuan sholat. Sementara itu, Imam Abdul Rahman Al-Jazari dalam kitab Al-Fiqh ala Al-Madhahib Al-Arba'ah menjelaskan di antara makruhnya salat adalah jika di antara dirinya atau di depannya terdapat gambar hewan atau lainnya yang dapat menyibukkan dirinya, menghilangkan kekhusyuan. Jika hal itu tidak sampai menyibukkan dirinya, tidak mengganggu kekhusyuannya, maka sholat tidak makruh. Demikian pendapat ulama Al-Malikiyah dan Syafi'iyah. Yang ketiga, mukena dengan tulisan haram. Mukena yang memiliki tulisan haram atau kata-kata kasar yang sangat jelas dilarang dalam ajaran Islam. Pemilihan mukena sebaiknya memperhatikan nilai-nilai etika dan kesucian. Seorang ulama Indonesia bernama Buya Yahya mengatakan, perlu diingat, jika mukena yang terdapat ada tulisan mukena ini tidak dianjurkan dipakai karena dapat mengundang orang lain untuk melihat. Yang paling penting dalam sholat tidak mengganggu orang yang di belakang. Tidak ada tulisan yang macam-macam. Enggak perlu pakai tulisan. Kalau hanya motif-motif yang tidak mengganggu, maka itu tidak masalah dan boleh-boleh saja dan tidak harus putih. Terakhir, beliau juga menjelaskan soal fatwa yang mengatakan tidak sah sholat seseorang jika tidak menggunakan mukena putih adalah ungkapan yang salah. Yang keempat, mukena terlalu pendek. Mukena yang terlalu pendek hingga kakinya terlihat dapat menjadi masalah, karena aurat seorang wanita adalah seluruh badannya kecuali telapak tangan dan wajah. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, aurat perempuan yang harus tertutup dalam sholat adalah semua anggota badan kecuali telapak tangan dan wajah. Sedangkan ketika bersujud, wajah yaitu bagian dahi harus menempel ke tanah.
Jadi, pilihlah mukena yang sesuai dengan standar aurat yang telah ditentukan. Yang kelima, mukena yang berwarna merah. Memakai pakaian berwarna merah termasuk perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Hal ini karena adanya hadis-hadis yang membolehkan, dan di sisi lain ada hadis-hadis yang melarangnya. Oleh karena itu, kami sebutkan terlebih dahulu hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Berikut hadis yang melarangnya, yang artinya saya dilarang untuk memakai pakaian berwarna merah, cincin emas, dan membaca Al-Quran ketika rukuk. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan hadis yang membolehkan adalah Rasulullah SAW adalah seorang laki-laki yang berperawakan sedang, tidak tinggi dan tidak pendek. Saya melihat beliau mengenakan pakaian merah, dan saya tidak pernah melihat orang yang lebih bagus dari beliau. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hadis-hadis tersebut menjadi beberapa pendapat. Ada yang melarang mutlak dan ada yang berkata itu makruh. Dari Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ada ulama yang mengenakan kain berwarna merah polos dengan anggapan bahwa itu mengikuti sunnah, padahal itu adalah sebuah kekeliruan. Karena kain merah yang Nabi kenakan itu tenunan Yaman, sedangkan tenunan Yaman itu tidak berwarna merah polos. Yang keenam, mukena potongan. Pendapat tentang mukena potongan berbeda antara mazhab. Menurut Imam Syafi'i, mukena potongan dapat membatalkan sholat jika aurat terlihat. Namun menurut Imam Maliki, sholat tetap sah selama tidak ada bagian tubuh yang terlihat. Yang ketujuh, mukena yang terlalu gaul. Mukena dengan gaya terlalu modern atau terlalu bergaya sebaiknya dihindari, karena dapat mencuri pandangan orang lain yang sholat di sekitarnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, pastikan mukena yang dipilih tetap memenuhi standar kesopanan dan kesucian dalam beribadah. Penting untuk selalu memilih mukena dengan hati-hati, memperhatikan aturan aurat, dan menjaga kesucian dalam melaksanakan ibadah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.